Shalom, selamat hari Minggu. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Pembacaan firman Tuhan, Lukas pasal 12, ayat 35, hingga ayat yang ke-38 yang sudah kita bacakan tadi. Hendak kita berikan tema untuk kita renungkan bersama di minggu pagi ini. Sukacita hidup melayani. Sukacita hidup melayani. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berbicara tentang sukacita dan hidup melayani, tentunya akan lebih lengkap jika semuanya didasari oleh kasih. Berikut, mari kita saksikan bersama-sama video singkat berikut ini. Anak-anak, ibu punya pertanyaan buat kalian. Kalian kalau misalnya udah besar, mau jadi apa? Cita-cita kalian apa? Kamu, Susi, mau jadi apa? Saya mau jadi menteri, Bu. Bagus. Kalau kamu, Joko, kamu mau jadi apa? Saya jadi presiden. Mau jadi presiden. Aku yang jadi presiden. Saya yang jadi presiden. Udah, jangan kayak gitu. Semua juga bisa kok jadi presiden. Asal ada satu syaratnya. Apa coba? Rajin belajar ya. Kalau kamu gimana? Kamu mau jadi apa? Mau jadi pemain film, Bu. Yang jadi monsternya, Bu. Berhenti dulu deh, capek banget. Ih, Gen, itu kenapa sih? Apa? Ini. Enggak. Gisel. Ngapain lu? Lagi banyak. Itu muka lu dah. Wah, lu di make up? Guys, dia di make up. Mau ngapain? Boy, lo ngapain sih? Nyanyi. Gue sosok-sosokan deh kalau emang gak bisa. Kan gue bilang. Gini nih. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. Like us, we're the wretch. Kenalin, nama gue Grace.
Tapi nggak amazing kok kayak judul lagu tadi. Itu yang gue rasain sih dulu. Waktu gue nggak suka sama hidup gue. Dulu gue pernah ditolak keluarga gue. Ya niaya. Sampai akhirnya gue coba bunuh diri. Semuanya ya gara-gara keadaan gue ini. Tapi gue nggak sedih sih. Soalnya gue tahu kalau lewat keadaan gue ini, kuasa Tuhan jadi nyata buat gue. Kamu tahu nggak sih perasaan gak layak itu bukan dari sini nih, or ini. Ya apa sih ya? Tapi dari sini. Nggak jelas deh lo. Ini hati, lo nggak tahu ini. Hati. Bener tahu, perasaan gak layak itu bukan dari appearance kamu, tapi dari hati kamu. Dan itu tuh karena kita tuh manusia berdosa yang gak kenal siapa sih mau nyiptain kita. Kabar baiknya, sini tangan kamu. Lo ngapain sih? Sini dulu. Kabar baiknya, Tuhan kasih tanda cintanya buat kita. Kasih Tuhan itu sempurna loh. Dia tetap mencintai kita, walaupun kita tuh manusia yang berdosa dan penuh kelemahan. Kamu tahu Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu Tuhan yang datang ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit lagi buat kita, biar aku, kamu, dan semua orang yang ada di dunia ini bisa memperoleh hidup yang kekal. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, video singkat tadi yang sudah kita nonton bersama memberikan makna yang sangat dalam tentang hal melayani. Melayani dengan kasih. Apa relevansi antara bacaan kita saat ini melalui kitab Lukas pasal 12 ayat yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-48 dengan cerita film yang baru saja kita saksikan tadi? Relevansi atau keterkaitan antara cerita dengan film bahkan bacaan kita tadi adalah kasih. Sangat berkaitan pembacaan kita dengan film tadi. Kasih itu berkaitan erat dengan apa yang dinamakan dengan sukacita hidup. Kasih juga berkaitan erat dengan hal melayani. Ketika kita menginginkan untuk hidup dalam sukacita, maka kasih adalah unsur utama yang harus kita miliki. Ketika kita hendak melayani sesama, terlebih kita melayani Tuhan Allah kita, maka unsur kasih itulah yang harus dimiliki oleh setiap orang. Saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tanpa kasih kita tidak akan merasakan apa yang dinamakan dengan sukacita. Tanpa kasih kita tidak akan dapat melayani dengan tulus hati. Hari ini kita terlalu sibuk dengan rupa-rupa kesibukan dunia ini. Kita terlalu setia dengan urusan-urusan dunia dari setiap kehidupan kita. Kita terlalu sibuk untuk mengurus harta-harta kita.
Kita terlalu sibuk untuk mengurus jabatan, bahkan karir-karir kita di tempat kita bekerja. Kita terlalu sibuk untuk memikirkan apa yang sudah menjadi karakter kita. Kita melihat pribadi kita, diri kita. Apakah kita sudah hidup perfect? Penampilan kita sudah perfect? Apakah saudara dan saya sudah cantik? Apakah saudara dan saya sudah ganteng? Hal-hal inilah yang menjadi kendala dalam kita melayani sesama, terlebih melayani Tuhan. Saudaraku, kita juga selalu menyalahkan keadaan yang saat ini kita alami. Mungkin saat ini kita juga ada dalam kesakitan, dalam penderitaan-penderitaan yang kita alami cukup lama. Mungkin juga saat ini keadaan ekonomi kita, ekonomi rumah tangga kita yang kurang bagus, kurang stabil dan lain sebagainya. Saudaraku, rupa-rupanya kita memang terlalu sibuk untuk mengurusi berbagai macam keadaan dunia ini, sampai-sampai kita mengabaikan setiap tugas untuk kita melayani Dia dalam kehidupan kita. Sama seperti film cerita tadi. Karena ingin tampil perfect di hadapan sesama atau semua orang. Malu dengan keadaan fisiknya. Lalu stres dan ingin mengambil jalan pintas. Sang lelaki tadi lupa bahwa Tuhan membutuhkan dirinya dan bukan apa yang ada dalam dirinya atau dalam keadaan fisiknya. Bukan kesempurnaan menurut dunia, tetapi kesempurnaan menurut pandangan Tuhan. Saudaraku, kitab Lukas pasal 12, dalam pembacaan kita tadi ayat yang ke-43 berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi jemaat Tuhan, firman Tuhan bagi kita di saat ini hendak mengajarkan, hendak menasehati saudara dan saya, agar kita selalu siap, kita selalu berjaga-jaga, kita senantiasa semangat dalam melayani, serta menjaga agar lampu hati Injil kita tetap menyala. Seperti seseorang yang sedang menunggu tuannya kembali dalam bacaan kita tadi pada pesta perkawinan. Maka ketika sang tuannya datang dan mengetuk pintu serta mendapatkan hambanya membukakan pintu baginya, Tuhan Yesus berkata melalui Lukas pasal 12 ayat yang ke-38 dalam pembacaan kita tadi, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Kita tidak tahu waktu Tuhan itu kapan ia akan datang. Karena itu Lukas pasal 12 ayat yang ke-40 berkata, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. So, jemaat Tuhan, marilah kita gunakan waktu-waktu kita yang singkat ini untuk bekerja dan berkarya bagi Tuhan. Apapun tugas dan panggilan, apapun keadaanmu saat ini, hendaklah kita kerjakan itu dengan setia. Selagi ada waktu untuk hidup, alangkah indahnya jika kita berbalik pada jalan Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, untuk kita melayani Dia dengan sepenuh hati kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian dan memberkati firman-Nya untuk kita berlakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah selesai untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Beri kami hati untuk kami tetap setia dan sukacita untuk melayani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.